Menurut kalian gimana? Perbankan emang harus selalu jalan, Jok. I mean, ISG kita tuh susah naik loh. Kalau perbankannya itu nggak naik, ya nggak, Hans? Gitu kan? Banking itu gimana pun very important ke ISG kita. Itu kalau gue bilang tuh backbone-nya ISG kita gitu. Jadi, ya, if you believe in Indonesia, ya you believe in banking sector itu udah rumus, Jok, menurut gue ya, gitu kan. Karena kenapa? Dan gue lihat tahun ini juga kayak permintaan kredit harusnya sih better ya. Ya kan kalau lu ingat juga berapa minggu lalu kan si apa Michael Hmm. kan live sama BCA juga kan, BCA bilang BCA upgrade loh target apa kreditnya. As we know BBCA ini kan bisa dibilang ya lu tau lah apa Jok, BCA itu kan kalau ngasih kredit itu paling paling hati-hati ya. Lu minta kartu Hmm. kredit aja pertama kali aja mungkin cuma dikasih limit berapa bos ibaratnya gitu. Jadi apa makanya sampai sampai kalau kita suka ngomong di tim riset juga kan bilang pokoknya saringan pertama kalau laporan keuangan emiten gampang. Itu emiten dikasih pinjem nggak sama Bank BCA? Kalau dikasih sama Bank BCA, puji Tuhan. Apa first Iya. screening udah lewat nih. Berarti apa harusnya kita bisa apa lanjut next analisis apa selanjutnya gitu kan. Jadi menurut gua kalau BCA-nya juga target kreditnya dinaikin, ya berarti harusnya overall yang lain juga ini ya lagi dalam kondisi yang upbeat sih menurut gua gitu. Jadi ya gue sih percaya apalagi kayak sekarang flow foreign lagi deres ke kita gara-gara komoditi kayak begini, pasti flow-nya akan ke perbankan, Jok, gitu. Karena perbankan tuh punya skor ESG juga yang lumayan sih menurut gua gitu. Ya tinggal Oh next iya. setelah kan apalagi mungkin kayak gitu sih Bill gue lihat ya. Hmm, kayak gitu, benar. Oke, berarti kita coba watch ya sektor perbankan ya, nanti turunannya biasa multi finance ya belakangan. Nah ini Wah, Agung Nugroho. Masih masih aja promote barang mas, dia. Kenapa mas, nggak sekalian? Habis orang punya kredit, orang langganan video biar MTech lu naik juga sekalian, Jok. Oh ini nih makanya nih ada dua pertanyaan, Trim dan MTech gimana? Trim dulu nih, coba technical dulu Hans, gimana itu? Soalnya tadi sempat ngegas ya, once carsnya hijau dia hijau juga tadi ya. Gimana? ya ini mah pertanyaan lanjutan dari yang tadi ya. Sebenarnya kalau lo lihat ya tujuan dari kembali lagi ya si Pak Boy Tohir itu masuknya kan sebenarnya untuk lihat 2 3 tahun 4 tahun dari sekarang yang seperti Billy cerita ya. GDP kita bisa hit sampai certain level nggak? Mungkin once itu hit sampai certain level mungkin bisnis yang financial ini akan akselerasi lebih kencang ya Bill ya. Nah, Ya, tapi betul. reason dari trim naik apa sebenarnya lu harus lihat nih apa yang dibuat sama trim ya sampai dia bisa naik reasonnya apa mungkin salah satunya ya dia bersih bersih bukunya sih ya. Nah dari bersih bersih buku ini otomatis ya akan ada laba yang bakal reflect ya Bill ya di kuartal Ya, berikutnya. Seenggak-enggaknya akhir betul. tahun ini let's see apa yang bakal buat dia profit sih itu sih. Nah secara Iya. teknikal ya memang ya selalu ya selama lu nggak ada lihat low baru ya trennya masih naik sih. Tapi apakah ada potensi dia turun? Sebenarnya ya bisa juga ya. Kenapa? Nah model-model naik seperti ini kalau lu lihat ya setiap kali naik dibuang ke bawah, setiap naik dibuang ke bawah ya either satu dia harus pullback lebih dalam atau ya memang dia lagi reakumulasi di situ ya. Nah tinggal lu cukup berani nggak, lu cukup nyaman nggak untuk masuk di area sekarang. Kalau nggak cukup nyaman area sekarang ya mungkin lu masuk di bawah si joknya. Nah tinggal ya apakah dia akan ke bawah dulu atau enggak ya kita lihat aja price actionnya nanti sih. Tapi secara Iya. fundamental dia nggak ada masalah sih kalau gue lihat. Simpel aja, Jok. Dengan karsnya makin naik ya, itu secara nggak langsung Trimeganya kan diuntungkan kan ya sebenarnya ya. Karena kan itu masih ada, kayak Trim itu masih ada sisa mungkin sekitar 12% ya, masih hold ya gitu ya. Itu ya teman-teman sama nanti apps juga. Apps akan menjadi katalis ya, semoga apps yang baru. Doa sama Hapit ya nih ya. Semoga fitur-fitur makin lengkap di situ ya. Oke, dicatat tuh Hans, itu buat lo. Lu Oke. jangan ngomong apa nanti ada apa-apa orang komplainnya ke gue, pikirnya gue yang buat jok. Ini lu ngaco sih. Kiringan opini ya. Ini tapi ya memang memang ya to be honest itu salah satu concern dari manajemen baru ya teman-teman ya. Nah let's see seberapa cepat sih bisa deliver untuk hal seperti ini. Wah ini ada penonton si Patrick nih nggak muncul nih hari ini, katanya mau ledekin gua tadi dia pagi bilang mau nonton. Eh
Jok, satu lagi pertanyaan lu tadi apa, Jok? Selain trim? MTech. Ya itu lu yang jawab, kalau itu jangan gue sama Hans kalau itu. Jujurly gue udah sempet buang sih pas kemarin turunan. Hah? Wah, Short. tumben. Karena Gue kan gimana? memang ini kan berkali-kali kan gue keluar masuk di situ range-nya, tapi kan jelas kan 1.600, 2.000, 2.100 bolak-balik di situ. Ya kadang ya kadang jual 2.000 ya. Dia di situ gue udah jual. Jadi kemarin sih nanti gue buyback lagi. Dia tanggal 15 ini ada dividen, tapi cuma 5 perak kecil lah. Sebenarnya nggak terlalu ngaruh ya. Mungkin nanti ya lihat kalau dia 1.600-an lagi, maybe kita masuk lagi ya. Harusnya masuk MSCI lah Jok November ini. Keterlaluan sih kalau sampai nggak masuk lagi itu. MSCI udah PHP mereka berkali-kali itu kalau sampai nggak masuk lagi sih itu. Ya, tapi kan calon MSCI masuk, salah satunya mungkin friend. Ini sekarang ada Bumi lagi. Aduh, tambah susah lagi Jok masuknya, Jok. Bisa-bisa next-nya lagi, Jok. Tapi gue Kalau kemarin gue bilang nanti gue mau pilih telepon MSCI-nya. Tuh, kenapa Pak? Kok belum masuk? Ada kriteria rahasia nggak Pak yang kita belum tahu? Ya tenang aja. Dulu Tebik juga kan sampai harus nunggu berkali-kali kan tuh. PHP juga 2 kali beberapa kali akhirnya masuk. Merdeka juga kemarin nggak masuk petsi kan. Makanya sempat turun dulu dikit kan ya. Harusnya sih menurut gue MTech sih masuk lah November ini. Harusnya ya menurut gue kali ini udah 2 kali miss window loh. Kalau sampai 3 kali sih keterlaluan sih itu. MSCI-nya perlu di ini. ngomong dari ngomong MSCI ya, kita maju dikit. Sebenarnya apa aja sih yang menurut lu saham-saham yang potensi masuk ke MSCI? Selain tadi kita udah sebut bicarakan mungkin ada Bumi ya, fast track-nya di sini mungkin MTech ya. Apalagi nih Bill yang potensi? Bukan lepek gimana? Maybe gak tahu ya, Goto worth to ini juga kali spekulasi karena kan market cap-nya udah besar. Intinya teman-teman kalau mau tahu MSCI itu kriteria minimal berapa market cap, coba teman-teman ke website MSCI aja atau Google namanya MSCI Guideline 2022 istilah kayak gitu. Nanti ada filenya tuh. Setiap tahun tuh di-adjust emerging market sama develop market tuh minimum berapa market cap-nya. Terus cut off-nya kalau kamu yang emerging tuh yang mid cap-nya tuh market cap berapa, big cap-nya tuh berapa, apa segala macam. Itu nanti teman-teman bisa pelajari sendiri kok dari situ. Guideline-nya juga jelas. Nanti berapa hari sebelum cut off itu akan ada masa pengujian dulu tuh 10 hari yang diambil random. Itu semua sebenarnya bisa kok. Teman-teman baca di MSCI Guideline. Itu pun belum tentu pasti ya sebenarnya. Cuma at least dari situ teman-teman bisa mempelajari gimana caranya memprediksi si MSCI. Pada intinya gini teman-teman, MSCI itu ngeliat tuh floating market cap. Jadi kalau emiten 100T, floating market cap cuma 10%, itu dihitung hanya 10T sama MSCI. Emiten yang 50T, tapi floatnya 30%, itu dihitung 15T. Nah, jadi justru lebih tinggi yang 50T daripada 100T, karena free float market cap-nya lebih gede yang 50T kan, karena kan 50T kalau 30%, 15T, yang tadi 100T cuma 10%, cuma 10T. Nah, jadi MSCI itu ngelihat yang seperti itu, teman-teman, gitu. Iya. Okay. Apakah friend nanti calon masuk MSCI? Probably ya, mungkin ya. Kalau nggak November ini, mungkin Mei depan gitu. Tapi friend sih udah liquid, free float udah gede sih ya. Mungkin aja bisa masuk November ya. Tapi lebih mungkin menurut gua Mei ya. Lebih mungkin menurut gua Mei gitu. Ya, atau Februari ya bisa juga. Kan MSCI itu Februari, Mei, Agustus, November kan. Yang major November sama Mei gitu. Februari MTech dulu. Ulang tahun gue ya soal. Oke. Tuh Arto menarik sih menurut gue sih karena dia udah cukup agak di bawah nih. Sekarang mulai rebound nih. Teknikalnya gimana Hans? Mungkin yang besok turun lagi dulu kayaknya Jok karena tech-nya lagi itu Nasdaq minus 3% tuh. Mungkin besok yang tech dulu yang kena hajar. Komoditi masih hijau nih gue lihat, minyak masih hijau, apa segala macam kayaknya tech besok yang nggak turun nih. Nah Jok, yang kemarin lu bilang Arto itu kemahalan sih lu masuk sebenarnya 8.200 ke bawah ini bahkan masih turun lagi. Tapi mungkin poin yang lu perlu lihat ya dari sini ya, ya memang dia di area support ya. Nah
seringkali kalau orang di area support tuh berasumsi dia pasti mantul di sini. Masalahnya gimana kalau dia nggak mantul ya? Mungkin yang perlu kita antisipasi, just in case kalau dia harus jebol support dulu, lu mau ngapain? Itu sih. Nah sekarang ya tinggal, ya hari sekarang kalau mau masuk kurang lebih risk sekitar 8-9% sih Jok. Nah tinggal apakah dia udah ready untuk naik sih belum ya. Kalau secara fundamental sebenarnya gimana sih Bill? Arto ini? Ya, Arto ini menurut gua sih ini aja ya. Sebenarnya ya kalau lu lihat Arto udah profitable belum? Udah. Memang ya 1-2 bulan terakhir ini memang labanya nggak setinggi yang bulan-bulan sebelumnya ya gitu ya. Cuma balik lagi sebenarnya Arto itu proxy tech bank digital juga kan. Jadi sektor tech-nya tuh harus naik dulu juga gitu loh menurut gua. Selama sektor tech sektor tech itu selalu ngikutin global kan. Di global udah naik, nanti yang Indonesia naik kan gitu kan. Nah di Indonesia ini kan proxy ada lumayan nih yang menurut gua gede ya, kayak Goto, kayak Bukalapak, kayak Arto gitu kan, MTech gitu kan. 4 kuartal ini menurut gua yang paling represent lah tech di kita gitu kan. Nah tapi tetap lu harus tunggu apa regional tuh naik dulu, regional di US naik dulu nih, terus regional yang Asia tech-nya juga naik nih kayak yang di China gitu kan. Nah baru regional Indonesia biasanya akan nyusul yang ketiga nih gitu kan. Nah makanya yang tadi gue bilang, gue ngeliat nih yang green ini di India udah premium nih, valuation udah scarcity premium kan. Gue tinggal nunggu nih dalam tanda kutip nih menular ke kita, ke Indonesia kayak gitu loh. Nah jadi menurut gue kayak Arto gini harus nunggu sampai sektornya tuh recover. Sedangkan malam ini yieldnya naik lagi nih. Gue cek yang 2 years udah 3,75 lagi gitu kan. Nah ini pasti harusnya akan ada short term pressure dulu nih untuk saham-saham teknologi. Tapi balik lagi ya, kalau lu lihat saham-saham teknologi di Amerika itu rata-rata Nasdaq-nya udah pada bottoming di bulan Juni kemarin, udah nggak bikin new low. Jadi harusnya the worst mungkin udah price in nih. Tinggal tunggu katalisnya nih supaya bisa naik gitu. Ya, agree. Jadi, kalau kembali lagi ya, kita orang memang mau trading atau mau invest ya. Kalau memang buy invest, kita lihat yang company-nya oke, nggak ada masalah sih. Cuman kalau kita expect dia sampai Desember jalan, ya mungkin harus lower ekspektasinya pas karena lagi market nggak kesana sih ya flow-nya. Ya, pokoknya sekarang semua duit menurut gue majority ada di bumi. Nah, di situ dulu. Di bumi, di kol-kolan, di big cap, ya kan, di cars, gitu-gitu barang-barang yang kayak gitulah menurut gua. Itu jadi sektor lain ya ngantri dulu nih, Bos, gitu. Ya, betul. Nah, anyway, Bill, tadi gue sempat lihat beberapa kayak pelayaran itu lumayan jalan sih, Bill. Sebenarnya ada apa sih? Ya. Pelayaran yang mana dulu nih? Hans? Sorry, yang bukan pelayaran, kayak peti kemas, terus kayak Nelly itu sempat jalan juga sih. Terus MBSS. Ya. Oh, shipping ya. Gue belum ikutin lagi tuh yang terakhir shipping rate kayak gimana. Kemarin sih udah sempat agak turunan ya, Hans ya. Justru menurut gue yang gue masih pay attention banget tuh ini nih, yang dulu yang kita ngomong pas waktu itu kita Juni kemarin ya. Pokoknya lu perhatiin deh yang berhubungan sama hulu minyak, Wintermar, Logindo itu sekarang mulai naik loh pelan-pelan. Wintermar udah 220, Logindo udah 60, udah 64 ya kalau tadi gue nggak salah cek udah 64. Nah ini yang gue bilang, oil production selama ini turun, investmentnya tuh low semua. Sekarang akhirnya kan baru pada sadar nih butuh investasi di hulu minyak kan. Nah kalau sudah kayak begini, nanti akan diuntungkan biasa Logindo sama Wintermar. Ini yang gue bilang dari dulu kan. Nah sekarang kita mulai lihat nih, Wintermar, Logindo udah mulai ngelawan arah market nih. Gue lihat nih berapa hari ini itu udah kuat kayak gini. Nah bisa jadi ini tanda bahwa ini mulai nih investment mungkin mulai pick up di sektor hulu ya gitu. Jadi ini worth to pay attention nih teman-teman gitu. Karena menurut gue gini, sama kayak dulu SMDR begitu tarif kontainer meningkat gitu kan. Orang waktu itu masih pandang enteng tuh SMDR apa segala macam gitu kan. Tapi ya itu menurut gue sekarang dengan minyak itu mulai pengeborannya apalagi mulai dimulai di mana-mana, harusnya yang sektor-sektor yang supporting hulu minyak kayak Wintermar, Logindo ini
terus nanti juga kayak ship apa segala macam semua itu harusnya akan mulai ke impact positif ya menurut gua gitu. Wah, Ya, ada ya. orang dari Kodoni tuh, Let dan Wins HK besok. Wah. Ya, oke, kita lihat ya. Kalau misalnya apa bumi besok koreksi boleh tuh ya Hans ya. Ingat, mainnya Ya, main panjang Jok kalau mau yang kayak gini. Kalau lu yakin sektornya emang ini baru ibaratnya revive kayak gini, nah itu mainnya panjang tuh. Lagian kita udah sebenarnya udah ngeliatin dari bulan Juni kemarin kan, yang Winter Marlogindo dan teman-temannya ini kan. Ya, tapi menurut gua waktu itu gua baca di presentasi company-company-nya ini, itu mereka pada bilang memang demand udah ada, tapi itu rate-nya masih belum naik sampai kayak gimana. Nah mungkin sekarang kita harus ngecek lagi nih sekarang apakah rate-nya udah mulai naik nih. Kalau rate-nya udah mulai naik, nah di sini marginnya akan mulai ini nih play kalau kayak gini. Oke. Wah, Kodoni mau kirim brownies tuh ke Billy, berondong manis. Oke, oke. Kirim jogi dong kalau gitu ke Bali itu. wah, Jok kirim ke Bali nih, Jok gimana? Mulai ngaco nih komen-komen. Oke, ya kayaknya udah mau jam 9 ya. Kita juga mau pantau Dow Jones nih berdarah-darah. Mudah-mudahan closingnya sih nggak separah openingnya ya. Jadi cuma sesaat aja ya. Ya Supaya mungkin aja Jok, mungkin ya karena menurut gua gimana pun tren inflasi harusnya turun lah gitu. Cuma memang seberapa cepat bakal turunnya karena seberapa bakal cepat turunnya itulah yang akan ibaratnya menentukan the Fed akan pivot di Q berapa. Kemarin orang bilang bakal pivot di Q1 ya dengan angka inflasi kayak gini, it's unlikely kayaknya bakal pivot di Q1. Kemungkinan besar Fed paling cepat bakal pivot mungkin Q2 kali gitu kan. Nah kalau Q2 ya sudah mau gimana lagi gitu ya. Rate-nya kalau lu perhatiin hari ini yang naiknya kenceng kan rate yang 2 tahun ya langsung naik ke 375. Rate yang 10 tahun itu nggak terlalu bergerak. Maksudnya naik sih, tapi cuma naik 7 basis nih gua ngecek gitu. Berarti kan tetap orang view-nya bahwa ke depan tuh ya inflasinya harusnya turun gitu. Cuma ya berarti the Fed nggak akan cepet-cepet dulu pivot selama kuartal 1 ini. Kemungkinan besar berarti kuartal 2 2023 berarti. oke. Nah, Bill, berarti kalau Eh, itu closing ada kita masih apa? Berapa? kenapa? Closingan dari Hans kasih stock pick aja buat besok. Gimana kalau apa OBMD gitu? Tapi gue udah nggak ada sih, jangan deh. Tadi OBMD, ada yang OBMD penonton 500, satu orang aja 100 tuh 50 ribuan itu OBMD. ya ya tadi ada yang gue suka ya dari komen-komen ya, salah satunya Rix itu gue suka. Terus mungkin ya kalau yang lain yang lumayan besar kayak Saratoga gue suka ya. Kalau Bumi obviously kita semua suka sih. Gue nggak tahu kalau Jogi tahu-tahu nggak punya udahannya. Nah mungkin yang terakhir yang kayak MTech itu gue suka karena tapi untuk MTech sih gue main memang agak panjang ya. Gue lihat secara fundamental harusnya bagus, terus juga dia punya technical harusnya masih bisa naik ke atas ya, ada gap-gap area. Terus juga ya harapannya masuk ke MSCI juga ya. Jadi mungkin kalau MTech reasonnya itu. Oke, kalau gitu, thank you banget Billy, thank you Hans, thank you tadi Deko Doni ya, yang kasih pesan sponsor Leat dan Wins, Deko Bernard juga, dan semua Kogencar teman-teman. Sampai jumpa lagi, semoga kita bisa bertahan di tengah terpaan badai Dow Jones. Oke, bye-bye semua. Oh, See Lebay. you. Lebay. Bye-bye.